pencet Ctrl C, lalu kita taruh kursornya di bagian bawah, terserah mau kita jeda 1, 2, atau 3 terserah. Di sini saya memilih 2 jeda. Lalu kita paste, bisa dengan klik kanan paste atau dengan memencet di keyboard Ctrl V. Kita akan punya di sini ada 2 data ya, 2 data yang persis sama. Nah, 2 data yang persis sama ini, yang keduanya nanti akan kita rubah Bapak Ibu untuk melihat berapa jumlah yang sakit dan sehat pada kelompok laki-laki dan perempuan. Caranya bagaimana? Caranya kita kembali ke bagian pivot table fields. Nah, di sini kita hilangkan yang bagian yang nama lengkap, variabel nama lengkap checklistnya kita lepas. Nah, kemudian kita masukkan variabel status sakit. Kita cari bagian bawah, ini ada variabel status sakit. Kita masukkan status sakit di bagian kolom dan di bagian values. Nah, sehingga data kita akan muncul berapa orang yang sakit di kelompok laki-laki dan berapa orang yang sakit di kelompok perempuan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di sini ada data kita yang tadi sebelumnya berubah menjadi tagar-tagar ya. Jangan panik Bapak Ibu, ini tinggal kita tarik saja. Nah, kemudian datanya akan muncul kembali seperti biasa. Nah, dari data ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ternyata kelompok orang yang sakit di kelompok laki-laki itu ada 24. Sepertinya lebih banyak dibandingkan kelompok perempuan. Apakah ini benar lebih banyak atau tidak? Nanti akan kita hitung dengan perhitungan attack rate. Namun sebelumnya kita masuk dulu ke data kelompok umur. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan berapa jumlah yang sakit dan sehat di kelompok perempuan dan laki-laki, biasanya dalam melakukan analisis data deskriptif yang juga kita lakukan analisis pada bagian orang gitu ya, selain jenis kelamin juga adalah umur. Nah, lalu caranya seperti apa? Caranya sama seperti tadi. Kita copy paste dulu, silakan kita pilih datanya, kita blok, lalu kita copy, lalu kita paste di bagian bawah. Nah, akan muncul data yang sama. Lalu kita akan mengganti variabel laki-laki dan perempuan ini dengan variabel usia. Caranya bagaimana? Cukup dilepas checklistnya yang jenis kelamin, lalu kemudian kita masukkan yang usia ke kolom rows. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu data populasi beresiko kita, usia yang paling muda yaitu 18 tahun dan populasi beresiko yang paling tua yaitu di umur 58 tahun. Nah, dengan data ini kita sudah tahu dari setiap umur gitu ya, berapa orang yang sakit dan berapa orang yang sehat, termasuk total datanya ada berapa. Kemudian Bapak Ibu, biasanya dalam kita menampilkan data, kalau masih seperti ini kan kurang cantik ya, karena terlalu panjang datanya. Sehingga kita bisa percantik dengan cara mengelompokkan usianya. Nah, mengelompokkan usia caranya bagaimana? Bisa kita pilih di salah satu angka, di sini saya pilih saja yang 18. Lalu kita klik kanan, kita pilih grup, maka akan muncul grouping yang kita akan mulai dari angka berapa hingga berapa dan intervalnya berapa. Di sini saya akan modifikasi mulainya di umur 15 dan berakhirnya di umur 60 dengan interval 5 tahun. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, jadi bisa Bapak Ibu ubah misalnya jadi 10 tahun atau 8 tahun, atau misalnya menggunakan rumus, nanti intervalnya bisa sesuai dengan rumus. Ini supaya kita simpel saja, saya buat dengan interval 5 tahun. Baik, kita sudah punya data seperti ini, jadi kita sudah bisa lihat bahwa ternyata pada kelompok yang sakit itu termuda adalah di kelompok usia 20-24 tahun, sedangkan yang paling tua di kelompok usia 55-60 tahun. Nah, kita sudah dapatkan 2 karakteristik dasar data deskriptif berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan kelompok umur. Nah, baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan menghitung bagaimana cara
mengetahui gitu ya attack rate-nya, angka serangannya. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, attack rate ini adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui berapa angka serangan kasus yang terjadi pada kelompok tertentu di waktu tertentu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sama seperti incidence rate. Jadi attack rate ini kita gunakan pada situasi KLB, sedangkan pada situasi non KLB kita sebut sebagai incidence rate. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah orang yang sakit pada kelompok tertentu dibagi dengan jumlah populasi berisiko pada kelompok yang sama di waktu yang sama. Nah, sehingga nanti yang akan kita hitung itu harus pada kelompok tertentu. Jadi attack rate ini akan menunjukkan secara spesifik kelompok tersebut yang sakit berapa banyak gitu ya. Nanti kita akan bisa juga melakukan interpretasi dari data tersebut. Nah, baik, dengan pengertian ini maka kita bisa melakukan perhitungan attack rate pada kelompok jenis kelamin dan juga pada kelompok umur. Nah, ini bagaimana caranya? Kita bisa tambahkan di sini. Nanti kita akan melakukan perhitungan dengan rumus sederhana pada Microsoft Excel ini. Kita bisa tulis di sini attack rate. Lalu kemudian rumusnya tadi apa Bapak Ibu? Rumusnya adalah jumlah orang yang sakit pada kelompok tertentu, dalam hal ini laki-laki, dibagi dengan jumlah kelompok beresiko. Berarti jumlah yang sakit pada kelompok laki-laki dibagi dengan total populasi beresiko di kelompok laki-laki. Berarti rumusnya adalah kita bisa tulis sama dengan yang sakit di kelompok laki-laki ini ada di B11. Nah,